Oke, Pak. Jadi apa nih yang pengen kamu diskusiin hari ini? Eh, Tentang ini dunia kerja. Kan saya masih fresh grade kan, Pak. Kan dunia kerja sekarang kan susah, apalagi fresh grade kan jarang diminati oleh perusahaan, apalagi nggak punya pengalaman pribadi, pengalaman siap minimal pengalaman 1 tahun kan Pak. Kalau dunia kerja mungkin ada juga 3 bulan atau 6 bulan. Saya baru 1 bulan kerja itu di bagian bisnis konsultan. Nah, gimana sih Pak dunia pekerjaan itu biar bisa meyakinkan HRD kalau fresh grade itu bisa? Oke, jadi aku jawab dulu ya, Faya. Jadi gini, kalau ada yang bilang bahwa dunia kerja itu susah, jawabannya itu relatif gitu. Kalau aku lebih ke arah enggak gitu ya, itu pasti gampang. Buktinya banyak industri baru-baru buka dan akhirnya menyerap lowongan pekerjaan. Buktinya juga di era disrupsi ini banyak lowongan pekerjaan dan jabatan-jabatan yang muncul yang zaman dulu tuh nggak ada. Misalkan kerjaan ya sebagai influencer misalkan kayak gitu paling simpel gitu ya, atau key opinion leader gitu-gitu, atau yang di bidang-bidang IT. Yang selanjutnya adalah kan kalau namanya masuk ke dunia kerja itu kan minimum harus ada pengalaman 1 tahun ya Kak, atau 3 bulan. Jawabannya adalah salah gitu. Jadi banyak sekali lowongan pekerjaan di luar sana yang tidak mensyaratkan itu gitu. Nah kalau memang kamu susah menemukannya berarti kamu belum jago nyarinya gitu. Bukan nggak ada, tapi kamu susah nyarinya. Paling simpel gini Pak, kalau kamu mau cari sayur ya di pasar sayur, cari buah di pasar buah, cari ikan ya di pasar ikan gitu. Jadi kalau nyari sesuatu itu di sumbernya gitu. Hanya karena misalkan kamu datang ke minimarket, terus habis itu kamu nemuin buah, tapi buahnya cuma itu aja, terus bilang, wah zaman sekarang buah langka ya. Aku nggak percaya karena tempat yang kamu cari adalah minimarket, bukan pasar buah. Ibaratnya seperti itu. Jadi sejauh ini yang harus kamu perbaiki nomor satu gitu ya, atau teman-teman lain yang nonton ini sampai ke menit ini adalah pada saat Anda kesulitan terkait dengan menemukan lowongan pekerjaan yang diinginkan, kita harus evaluasi 2 hal. Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar mendefinisikan pekerjaan yang kita pengen itu apa? Gitu. Benar-benar kita sudah paham mendefinisikan pekerjaan yang kita pengen itu apa. Yang kedua, pekerjaan yang sudah kita definisikan ini itu udah dicari di tempat yang tepat gitu loh. Gitu. Maksudnya definisi itu seperti ini. Kamu udah punya pengalaman pendidikan, organisasi, magang dan lain-lain misalkan kayak gitu. Sekarang coba definisikan. Kamu tuh pengen nyari pekerjaan yang sesuai jurusanmu enggak, sesuai bidangmu enggak? Kalau iya, syaratnya kayak gimana? Kalau nyimpang juga nggak apa-apa deh, beda sama jurusan, tapi syaratnya gimana gitu. Kamu harus tahu secara detail, faktor lokasi ngaruh nggak gitu. Aku cuma nyari Jakarta aja misalkan, atau aku seluruh Indonesia nggak masalah gitu. Dan lain-lain. Gitu. Aku kerjanya nggak harus yang Sabtu Minggu libur nggak apa-apa. Aku yang ada shift nggak apa-apa, misalkan kayak gitu. Oh aku nggak mau yang ada kayak gitu. Itu harus didefinisikan dulu di awal gitu. Dan itu kamu tulis kalau kamu bingung gitu. Aku tuh sebenarnya nyari yang kayak gini incaranku gitu. Kalau sudah ya udah didefinisikan dan itu nanti dicocokkan dengan background kamu yang sudah kamu miliki ya gitu. Habis itu dievaluasi. Sejauh ini kamu nyarinya pakai apa? Jangan-jangan kamu nyari lowongan pekerjaan cuma lewat misalkan LinkedIn aja gitu. Nggak nyari lewat portal karir lain. Nggak nyari lewat web perusahaannya langsung gitu. Atau malah nyari cuma lewat grup WA, grup Telegram gitu-gitu, atau mungkin Instagram gitu. Malah yang kadang bukan tempat-tempatnya, nyari loker di Facebook gitu. Yang semacam itulah yang akhirnya tadi mungkin lokernya ada, tapi pilihannya sedikit gitu loh. Jadi cari sesuatu tuh pada tempatnya. Sama kayak kita mau membeli sesuatu gitu ya, Fa ya gitu kan, kita sebelum melangkah ke pasar kemana mau beli sesuatu kan kita sudah mendefinisikan mau beli apa gitu kan. Terlepas nanti akhirnya di sana kita ngelihat sesuatu dan akhirnya oh iya aku butuh ini aku beli juga itu pikir nanti. Tapi untuk melangkah itu kan kamu udah mendefinisikan. Nah begitupun nanti tempat yang dituju gitu kan. Kan tempat yang dituju ibaratnya kan nggak cuma tunggal gitu. Jangan sampai nanti kamu belum mendefinisikan, cuma nyari minimarket, sampingnya minimarket ada pasar, kamu nggak mau masuk pasar gitu. Sama seperti itu. Jadi tadi jawaban singkatnya adalah gimana kalau misalkan pengalaman harus 1 tahun, ya cari yang pengalaman di bawah itu. Toh juga banyak kok yang bilang bahwa loker 1 tahun fresh grade tetap dilamar juga nggak apa-apa, tetap ngelamar nggak apa-apa. Kadang di lokernya ada tulisannya
pengalaman minimal 1 tahun, tapi lulusan baru dipersilahkan melamar, itu coba aja gitu. Daripada kamu biarkan, gitu kan. Tetap nggak masalah, tapi aku cuma punya pengalaman sekian bulan, ya nggak apa-apa, lamar aja gitu. Tapi sambil melamar tadi, kan kamu punya waktu kosong nih sekarang, misalkan statusnya sebagai job seeker, banyaklah ikut pengembangan diri, entah itu training, entah itu tadi ya webinar lah atau apa gitu ya, atau ikut aktif di suatu komunitas untuk belajar. Jadi dalam waktu singkat sambil nyari, sambil kamu mengembangkan diri, sambil kamu tetap manasin apa yang udah kamu pelajari di kuliah, jangan sampai lupa, misalkan kayak gitu. Jadi harus tetap seperti itu. Jangan sampai kalau ditanya, kamu sibuk apa sekarang? Saya sibuk ngelamar kerja, ya itu bukan itu. Yang dimaksud itu adalah hal lain yang tetap bikin kamu tetap produktif, kalau bisa malah ada ilmu baru yang kamu pelajari, entah itu soal bidang kamu, atau kemampuan bahasa kamu, kemampuan komputer kamu, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir dari kamu adalah gimana caranya biar kita bisa gitu ya, tetap kelihatan menarik gitu, walaupun kita seorang lulusan baru. Jadi yang tertulis di CV itu kamu harus imbang. Jadi seorang lulusan baru itu CV-nya tuh seolah-olah kamu lagi memamerkan prestasi akademis dan prestasi non akademis kamu gitu loh. Jadi makin balance itunya, makin kelihatan menarik. Apalagi nanti dihubungkan dengan loker yang dibuka itu relevan gitu. Seolah-olah tuh kamu bilang gini, ini loh, saya sudah memiliki tingkat pendidikan, misalkan S1, IPK saya sekian dengan jurusan ini. Itu adalah prestasi tertinggi pendidikan saya. Tapi selain itu saya ada prestasi yang secara non akademis loh nih. Saya aktif organisasi, saya magang, saya pernah ada pengalaman kerja, saya udah bisa ini itu. Makin balance ini makin menarik gitu. Jangan sampai nanti maaf dari sisi akademis nilainya IPK-nya nggak terlalu tinggi, organisasi kepanitiaan dan lain-lain nggak ada. Ya ini kamu sibuk ngapain sejauh ini gitu. Itu yang nanti akhirnya kamu akan lebih pusing. Tapi kalau memang sudah ada, pastikan informasi itu sudah tertulis di CV kamu. Jadi CV seorang fresh graduate yang menarik itu adalah yang mampu menonjolkan keseimbangan antara prestasi akademis dan prestasi non-akademis. Nanti di tahap selanjutnya kita akan gali potensinya. Jadi satu balok es gitu ya, gitu. Jadi ada potensi akademis dan prestasi akademis, ada potensi non akademis dan prestasi non akademis kayak gitu. Makin gede balok esmu ini, gitu kan makin menarik gitu kan. Nah itu harus tertulis. Nanti aku jelasin lebih detail di sesi detail aja gitu. Tapi secara general kayak gitu ya, Pak. Oke, Pak. Ini nanya kedua, nanya lagi ya, Pak. Ya, boleh. Bentar, aku mikir dulu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Santai. Kalau misalnya kita masukin ke CV, kan ada kata Bapak kan non akademis kan. Itu kan kita ikutin seminar, misal webinar dari para HRD yang ada di LinkedIn kan pasti banyak webinar tuh, Pak. Seperti Bapak ini, Bapak Handian ini. Nah, itu bisa dimasuk ke CV. Maksudnya kayak CV-nya kan ada tuh tentang sertifikasi gitu kan. Itu apakah dicantumkan apa tidak usah? Kan aku situ bingung. Sedangkan aku sedang ikut seminar. Nah, mana penjelasan Jadi Bapak? kayak gini, ada beberapa poin ya. Poin pertama adalah aku nggak pernah ngadain webinar gitu. Itu yang poin nomor 1 gitu. Gitu kan. Tapi di luar sana ada webinar gitu ya. Lalu bagian course dan sertifikasi apakah perlu masukkan ke CV? Iya. Apalagi seorang lulusan baru itu harus ada. Lalu gimana? Apakah seminar macam apa yang harus aku masukkan gitu? Ya yang dimasukkan paling gampang adalah yang ilmu yang kamu dapat itu satu, mendukung bidang kamu. Entah itu background pendidikan gitu ya. Atau yang kedua adalah memang itu adalah suatu ilmu tambahan yang baru tapi akan menguntungkan oleh apa ya ibaratnya ya. Jadi ilmu ini tuh diterapkan di pekerjaan apapun itu berguna. Misalkan kemampuan bahasa, kemampuan komputer itu kan kamu jago bahasa asing ini di industri ini kan menguntungkan gitu ya. Kamu memiliki kemampuan pengolahan data yang bagus untuk ini menguntungkan. Sehingga bahasaku adalah masukan saja. Jadi tidak harus yang relevan. Nah, maksudnya relevan itu cuma kelihatan dari sisi jurusanku komunikasi, berarti webinarku komunikasi aja. Yang komputer nggak aku masukin ya, nggak gitu ya. Gitu. Jadi relevansinya tuh ada yang benar-benar mendukung, ada sesuatu yang baru juga support gitu. Support kemampuan utama kamu.
Nanti ke depan, kalau memang kamu punya waktu atau keinginan untuk terus mengembangkan diri dengan cara ikut training, seminar, baik itu bayar atau itu gratis gitu ya, aku sarankan di program webinarnya. Jangan ibaratnya asal ada training, asal ada course gitu, kamu ikut. Course itu kamu boleh ikut secara diprogramin gitu. Awal misalkan aku ikut yang sifatnya general, yang sifatnya umum. Lama-lama aku ikut yang spesifik. Tapi pada dasarnya ini satu bidang yang sama gitu loh. Gitu. Jadi misalkan gitu. Misalkan kamu ikut seminar terkait dengan tadi ya, aku pakai analogi simpel aja, soal minimarket gitu ya. Itu kan general tuh ya. Nanti seminar selanjutnya kamu ikut webinar yang hubungannya terkait dengan mengelola parkiran. Habis itu mengelola display makanan. Habis itu ikut webinar terkait dengan sistem kasir, gitu kan. Habis itu terkait dengan stok opnam gitu. Jadi yang tadinya cuma general, habis itu diikuti oleh webinar yang sifatnya spesifik gitu. Jangan habis ikut webinar general, katakanlah diadakan sama A, ikut general lagi, B, general lagi, C gitu. Contoh paling banyak tuh kemarin tahun lalu 2021 itu adalah misalnya ada orang yang ikut webinar cara seorang fresh graduate menghadapi era industri gitu nah, itu atau cara agar fresh graduate itu mampu segera memperoleh pekerjaan. Habis itu ada webinar lagi dia ikut, judulnya doang yang beda, isinya kayak mirip-mirip gitu, ada lagi masukin CV semua, itu kayak pengulangan aja gitu loh. Jadi ibaratnya ikut ya nggak apa-apa, itu memang untuk penguatan pengetahuan nggak apa-apa, karena kadang judulnya sama, isinya di dalamnya kan beda. Tapi kan sejak awal kita bisa mendefinisikan ya dari judul yang general sampai yang spesifik gitu. Jadi aku saranin gitu, dan gampang kok nyari webinar kayak gitu, cari nggak harus di LinkedIn. Itu kalau caraku pribadi bisa di Instagram. Masuk aja ke organisasi atau komunitas apa, dia akan atau di follow gitu ya. Dia akan rutin ngadain training-training yang ibaratnya tidak perlu membernya juga boleh ikut. Kadang yang gratis juga bisa ikut. Atau masuk ke komunitas himpunan-himpunan mahasiswa yang suka ngadakan course-course gratis, tinggal registrasi atau kadang nge-follow terus share ke grup-grup gitu doang udah gratis gitu kan, ikuti aja. Tapi ingat, ikut webinar atau training itu satu di program. Nah, setelah ikut di program, bayangin lagi, ini bisa mendukung terkait dengan bidangku kan, oke, masukin ke CV gitu. Jadi seorang lulusan baru itu training dan sertifikasi itu merupakan salah satu bagian yang harus masuk ke CV gitu. Sambil tadi ya cara nyarinya begitu ya, saya gitu. Gitu gambaran panjangnya tuh seperti itu ya. Aku sengaja jabarin kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku masih belum paham di LinkedIn-nya nih Pak. Aku ngeliat dari salah satu follower LinkedIn itu Pak Hari ya, Pak Anghari. Ya. Itu kan ya, nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Kenapa? Bikin LinkedIn itu tuh gimana sih bikin menarik para rekrutmen, para HRD gitu kan. Sedangkan aku masih baru bikin LinkedIn itu baru tahun lalu, akhir tahun lalu. Nah itu masih bingung. Aku udah pernah ngeliat YouTube-nya Bapak juga, tapi masih kayak ini benar nggak ya? Ini benar nggak gitu. Jadi masih kayak ragu-ragu gitu. Oke. Bikin menarik. Jadi gini sih, sebenarnya itu baik CV atau LinkedIn itu sama. Kamu mau nonton dari YouTube-ku, ikut mungkin dari konten-kontennya teman-teman yang ada di LinkedIn, itu sebenarnya sama aja. LinkedIn sama CV itu biar menarik tuh sama gitu ya. Yang benar itu yang pertama adalah bener dulu cara bikinnya gitu. LinkedIn itu butuh dilengkapi kan, ya udah silahkan dilengkapi gitu. Jangan ada bagian yang nggak dilengkapi. Jangan sampai LinkedIn-mu tidak selengkap CV-mu. Misalkan di CV kamu ada pengalaman kerja 5, tapi di LinkedIn kamu cuma masukin 1, belum sempat update. Nah, alasan belum sempat update itu nggak bisa. Apalagi cuma punya LinkedIn, bikin seadanya, habis itu langsung sibuk nyari kerja, ya nggak menarik. Gitu. Dilengkapi isinya, gitu. Di CV-mu ada pengalaman organisasi, pastikan di LinkedIn-mu juga ada. Gitu kan. Ada pengalaman training seminar, pastikan di LinkedIn-mu ada, diduplikat gitu loh. Kayak gitu. Nah, setelah lengkap, baru nanti cara pakainya yang benar. Gitu. Cara pakainya tuh apa? Semua aktivitas yang bisa kamu lakukan di LinkedIn itu lakukan.
Jadi sambil nyari kerja, sambil kamu bakal gampang ditemukan sama recruiter. Bahasanya gampang ditemukan oleh pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan lewat LinkedIn itu bisa kamu dengan cara melamar, kadang kamu ditawarin sama orang gitu. Dan ini dua cara ini kita nggak tahu kamu akan cocok dengan yang mana gitu kan. Makanya tadi pastikan dulu profilnya lengkap. Setelah itu ya bangun relasi, bangun network. Karena namanya LinkedIn itu bukan platform pencari kerja gitu ya. Yang ibaratnya kamu bikin akun, terus habis itu sibuk ngelamar-ngelamar sana sini, nggak cuma itu. Itu cuma sebagian fungsinya. Tapi yang penting adalah untuk network kamu gitu. Connect orang, follow orang, bikin postingan gitu. Habis itu ada yang bikin konten postingan, kamu ikut ya mereaksi dan kamu di situ juga ikut berdiskusi di dalamnya sehingga nanti lama-lama tuh wawasan kamu berkembang, cara kamu berkomunikasi dengan orang-orang baru juga berkembang gitu kan. Nah, nanti kalau kamu bertahan di obrolan-obrolan itu mungkin kesempatan tawaran itu akan datang seperti itu dan ini sudah dibuktikan tidak cuma dari 1-2 orang gitu ya, Faya. Gitu. Ini tidak cuma dibuktikan oleh 1-2 orang dan nggak masalah kamu mau baru bikinnya kapan. Kalau kamu baru bikin 1 tahun yang lalu tapi kamu seriusin cari tahu ini bener belum, ini misinya bener belum, bener-bener kamu urus, itu akan lebih baik daripada kamu yang udah dari dulu misalkan tapi nggak dilengkapi, hanya sekedar punya kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah tadi kalau kamu bilang bahwa udah nonton dari aku videoku atau nonton dari mana tapi aku belum yakin udah bener belum, ya jawaban selanjutnya adalah ya nanya kalau belum tahu gitu. Kalau belum yakin tuh nanya gitu loh. Jadi jangan pernah baik itu CV, LinkedIn atau hal-hal yang sifatnya dunia kerja yang kamu nggak tahu, silahkan tanya sama yang lebih tahu, ibaratnya gitu. Coba cari orang-orang di sekitar kamu atau siapa yang bisa kamu ada akses untuk bertanya. Toh juga nanya itu gratis gitu kan. Tanya kalau nggak yakin, karena ada kesempatan daripada kamu memunculkan asumsi bahwa oke ini udah benar gitu, padahal enggak gitu. Jangan pernah melakukan sesuatu dengan estimasi yang nggak ada dasarnya gitu, ya kan? Udah cukup seperti itu, nanti pasti menarik kok. Itu orang yang punya pengalaman banyak, yang udah punya pengalaman kerja banyak, ya kan mereka semua pasti juga melalui tahap fresh graduate gitu. Di luar sana bahkan banyak orang yang sama sekali sampai detik ini di tahun 2022 ini mereka nggak tahu LinkedIn itu apa, masih banyak. Tapi mereka nyari kerja juga nggak lewat LinkedIn berarti. Apalagi ada LinkedIn gitu kan. Gitu. Sehingga berarti kan yang jadi masalah bukan LinkedIn-nya, tapi kamunya gitu. Kamu fokus nggak gitu. Fokus itu jangan cuma sekedar punya, tapi memaknai di dalamnya gitu. Dan konsisten ya itu ya, konsisten dievaluasi terus. Nanti lama-lama jago sendiri kok gitu. Aku juga ada di tahap itu, aku pernah fresh grade. Aku pernah di tahap LinkedIn-ku, aku juga bingung harus gimana. Aku bikin LinkedIn tahun 2010 gitu. Waktu itu orang Indonesia cuma dikit gitu. Semua yang posting di LinkedIn pakai bahasa Inggris, gak ada orang pakai bahasa Indonesia gitu. Aku ngalamin itu gitu. Tapi lama kelamaan berubah sekarang bahasa Indonesia mayoritas ya kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya kan kamu punya journey-nya ya gitu. Jadi belajar dari pengalaman. Gimana kamu punya pengalaman kalau kamu nggak ngelangkah? Gimana kamu punya pengalaman yang benar pada saat kamu langkah ada kesempatan untuk tanya tapi nggak ditanyakan. Gitu sih. Jadi yang penting diisi dulu ya bahasa sih. Nanti jawaban singkatnya itu sebenarnya adalah diisi dulu yang lengkap. Habis itu semua yang bisa kamu lakuin pakai LinkedIn-mu dilakuin. Baik itu nyari kerja, connect ke orang, bikin postingan, pokoknya semua itu. LinkedIn itu sosial media. Ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Ya, media tuh ya ada media cari info loker dan lain-lain, media gambar, tulis, video gitu ya. Tapi kan ada unsur sosialnya. Ya sosialnya tuh ya berinteraksi sama manusia-manusianya. Entah itu recruiter, influencer, atau teman kamu yang kamu nggak tahu sesama job seeker gitu kan. Bangun relasi kayak gitu. Ini artinya mengoptimalkan sosial media gitu. Gitu ya, Pak. Oh ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang general? Kayaknya sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Oke, kita masuk ke Sudah. yang spesifik ya, Pak ya. Aku jelasin terkait dengan CV-mu.